Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada contoh yang keempat, ya. Kalau kalian perhatikan di sini untuk contoh keempat, grafiknya seperti grafik fungsi bentuk sinus ya, gitu. Jadi grafik bentuk sinus kan seperti ini. Nah, untuk yang ini amplitudenya positif. Nah, kalau yang seperti ini terbalik ya, amplitudenya negatif. Maka di sini langkah yang harus kita lakukan, kita cek dulu ya, ini grafiknya berbentuk grafik fungsi sinus atau kosinus. Berarti yang pertama bisa kita simpulkan bahwa grafiknya ini berupa grafik fungsi sinus dengan amplitudo positif gitu. Kemudian yang kedua, kita cari amplitudenya. Jadi amplitudo itu adalah setengah dari nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Atau nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi 2. Yaitu sama dengan setengah dari maksimumnya di sini 3 ya, dikurangi minimumnya di sini adalah min 1. Oke, sehingga didapatkan setengah 3 dikurangi min 1, ini jadinya 4. Nah, setengah dari 4 di sini nilainya adalah 2. Sehingga didapatkan amplitudonya adalah 2. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan, kita cari K-nya. Ingat bahwa satu periode atau satu panjang gelombang itu rumusnya adalah 360 derajat dibagi K. Untuk sin dan cos itu 360 derajat dibagi K, kalau untuk tangen itu 180 derajat dibagi K. Ingat bahwa yang namanya satu periode atau satu panjang gelombang itu terdiri dari ini ya, satu bukit ya dan satu lembah. Seperti ini atau seperti ini ya, satu lembah dan satu bukit. Nah, kita cek ya, satu periodenya itu kita mulai dari mana. Nah, startnya untuk grafik fungsi sinus mulai dari sini ya, dari 0 ya, 0 derajat dari sini ya. Kalau kita perhatikan di sini, nah di sini startnya ya dari titik ini, berarti dari titik ini nih. Nah, dari titik ini ya sampai ke sini ya. Ya, ini adalah satu bukit dan satu lembah. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira ini sudutnya berapa di sini? Ya, di sini adalah sudut sebagai titik tengah antara 0 derajat dan 30. Berarti kalau begitu di sini adalah untuk mencari titik tengah sudah Ibu sampaikan di sebelumnya. Ini 0 tambah 30 derajat dibagi 2. Nah, 0 derajat tambah 30 derajat adalah 30 derajat dibagi 2. Berarti di sini adalah 15 derajat. Begitu juga yang ini, yang lembah di sini. Ya, ini titik tengahnya adalah 120 derajat ditambah 150 derajat dibagi 2. Berarti 270 dibagi 2. Ini adalah 135 derajat. Berarti di sini bisa kita tuliskan bahwa satu periode di sini adalah 135 derajat dikurangi ya, karena dari satu bukit dan satu lembah. Kurangi 15 derajat. Berarti ini sama dengan 120 derajat. Maka bisa kita tuliskan di sini bahwa satu periodenya adalah 120 derajat sama dengan 360 derajat dibagi K. Ya, berarti K-nya adalah 360 derajat dibagi 120 derajat. Ya, sehingga didapatkan di sini adalah K-nya 3. Gitu. Nah, langkah yang berikutnya, langkah keempat yang kita lakukan adalah kita cek apakah pergeseran ke kanan dan ke kirinya ada atau pergeseran ke atas dan bawahnya ada. Jika ada, kita tentukan. Nah, seperti kita ketahui bahwa grafik fungsi sinus bentuknya seperti ini dan seperti ini. Ya, karena ini yang sama adalah bentuk yang pertama dengan amplitudenya positif. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk startnya ya, start memulai grafik fungsi sinus di sini mulai dari titik 0 derajat. Berarti kalau begitu memulainya dari sini dong. Nah, tapi di sini bukan dari 0 derajat lagi, tapi di sini dari 15 derajat. Itu berarti ada pergeseran dari 0 derajat ke 15 derajat, yaitu pergeseran ke kanan. Berarti kalau begitu kita tuliskan di sini geser ke kanan adalah rumusnya B derajat dibagi K. Nah, pergeserannya adalah 15 derajat. Jadi, pergeseran itu dalam derajat atau dalam sudut kita cek dari sudut awal start
si grafik fungsi itu memulai. Kayak dari sini kan bentuk bakunya seperti ini, dari sini ya ini juga kita cek berarti dari sini 15 derajat. Sama dengan B derajat dibagi K-nya adalah 3, sudah kita cari. Maka B derajat sama dengan 15 derajat dikalikan 3. Maka di sini B derajatnya adalah 45 derajat. Kemudian langkah yang berikutnya, langkah kelima. Kita cek apakah ada pergeseran ke atas atau ke bawah. Nah, kita lihat biasanya grafik memulai dari titik 0 derajat. Seperti ini dengan posisi 0. Nah, kalau kita lihat di sini, dia memulainya pada sudut 15 derajat dari posisi 1. Berarti kalau gitu, si grafik ini bisa kita simpulkan dia naik. Yaitu sebesar, di sini adalah naiknya sebesar 1 satuan. Ya, 1 satuan. Seperti itu. Ya, atau kita juga bisa gunakan rumus C sama dengan nilai maksimum dikurangi dengan mutlak amplitudo. Jadi amplitudonya kita mutlakkan. Amplitudonya positif. Jadi maksimumnya 3. Dikurangi amplitudonya adalah 2. Berarti didapatkan C-nya di sini adalah 1. Nah, ini sama, 1 satuan. Sehingga di sini bisa kita simpulkan pada grafik fungsi kosinus ataupun sinus juga tangen bentuknya kalau sama ya. Untuk sinus tuh berarti A sin ya dalam kurung kx plus minus b derajat tutup kurung plus minus c. Ya, ini untuk menyatakan pergeseran kanan kiri, ini atas bawah, ini periode, ini amplitudonya. Gitu. Kosinus juga sama, tangen juga sama. Ya, atau bisa juga bentuknya fx sama dengan A sin k-nya di luar kurung, k dalam kurung x plus minus b derajat plus minus c. Nah, kita coba gunakan rumus yang pertama, ya. Rumus yang pertama di sini berarti menjadi ya fx sama dengan a-nya berapa? A-nya 2 sin k-nya berada di dalam kurung, k-nya 3x. Karena grafiknya bergeser ke kanan, berarti dia pakainya minus. Ya, minus berapa derajat di sini? B-nya 45 derajat. Kemudian naik ke atas satu satuan C-nya, berarti kalau gitu plus 1. Nah, seperti itu. Ya. Atau kita bisa juga gunakan rumus yang kedua, ya, rumus yang kedua. Ya, ini rumus yang pertama seperti ini. Ya. Atau kita bisa gunakan rumus kedua. Rumus kedua yaitu fx sama dengan a-nya berapa? A-nya 2 sin k-nya berapa? 3, k-nya berada di luar kurung. Ya, di sini x min. Nah, sudutnya bukan 45, tapi di sini sudutnya adalah 15 derajat. Nah, kenapa sudutnya 15 derajat? Karena di sini grafik fungsi sinus memulai dari titik sini. Ya, pada sudut 0 derajat. Ini adalah grafik bakunya, tapi di sini dia memulai pada titik 15 derajat. Ya, berarti kita tulis di sini 15 derajat. Jadi sebenarnya untuk rumus yang kedua itu lebih simpel. Jadi kita tidak perlu menggunakan tahapan atau langkah yang keempat. Tidak perlu. Jadi tinggal kita tuliskan di sini karena memulainya dari titik 15 derajat, tinggal kita tuliskan di sini 15 derajat plus 1. Nah, jadi ini adalah dengan menggunakan rumus yang kedua. Walaupun di sini hasilnya akan sama saja. Ya, ini kalau kita bentuk menjadi rumus yang pertama juga sama, dia akan menjadi fx sama dengan 2 sin 3-nya kita kalikan ke dalam kurung, 3x. Ini 3-nya kita kalikan ke dalam kurung, minus 45 derajat plus 1. Jadi ini sama saja. Seperti itu.